Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Dalam video ini kita tidak terlalu serius membahas sesuatu, meskipun judulnya sangat serius. Menghitung jumlah transfer elektron dari metode transfer oksigen di dalam penyetaraan reaksi redox. Kalau kita menggunakan penyetaraan reaksi dengan metode transfer elektron, elektron yang dilepas dan yang diterima itu langsung tampak. Sedangkan dengan menggunakan metode lain, salah satunya adalah metode transfer oksigen, kita sebenarnya juga bisa langsung menunjukkan berapa jumlah elektron yang terlibat dalam proses reaksi redox. Bagaimana ini bisa ditunjukkan? Mudah sekali, kita tinggal membuat dua persamaan reaksi, kemudian kita bandingkan. Kita bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kita lihat tayangan yang ini. Di ruas sebelah kiri, itu adalah metode transfer oksigen, sedangkan di sebelah kanan itu adalah metode transfer elektron. Kita langsung saja menuju ke persamaan reaksi yang sisi sini. Jadi yang akan kita konversi itu adalah yang bagian ini. Ini akan kita konversi. Kita lihat konversi, kita banding-bandingkannya. Di persamaan reaksi yang ada, kalau elektron di ruas sebelah kanan, yang ini sebelah kanan, ini kan merupakan reaksi oksidasi karena melepaskan elektron. Kalau yang sebelah kiri berarti kita sebut reaksi reduksi. Sementara dalam metode transfer oksigen, kalau dia menangkap oksigen juga merupakan reaksi oksidasi, sedangkan kalau melepaskan oksigen, dia berarti merupakan reaksi reduksi. Ada ekivalensi yang bisa kita amati di sini. Jadi Ag di sini melepaskan 2 elektron. Nah, yang di sebelah sini, ini juga 2 elektron sebenarnya. Cuman posisinya adalah untuk menetralkan H+. Demikian pula yang di sebelah sini. Kalau kita ingin mengatakan bahwa ekivalensi atau konversinya sama. Jadi kalau kita bilang berapa jumlah elektron yang terlibat dalam suatu reaksi redox, kita bisa mengatakan kalau jumlahnya sudah sama, kita bisa mengatakan elektron yang terlibat sebanyak 2. Kalau yang di metode transfer oksigen, berapa jumlah oksigen yang terlibat di dalam reaksi redox ini? Kita bisa mengatakan bahwa oksigen yang terlibat adalah 1 karena jumlahnya sama. Seandainya di sini 2, di sini 1, maka kita kali silang. Sehingga hasilnya bisa kita katakan 2. Tapi kalau 1, ini berarti hanya ada 1 oksigen yang terlibat. Walaupun di dalam penyetaraan reaksi ini tidak ada oksigen yang terlibat. Namun kalau reaksi ini dilakukan di dalam pelarut air, kita sudah bisa memainkan oksigen itu seperti ini. Setiap 1 oksigen itu setara dengan 2 elektron. Kalau kita katakan di sini yang terlibat adalah 2 elektron, baik yang dilepas dan diterima. Kalau di sini, masing-masing yang dilepas dan yang diterima, 1 oksigen. Nah, 1 oksigen itu setara dengan 2 elektron. Jadi ada 2 elektron yang terlibat. Kalau 1 oksigen yang terlibat, baik yang dilepas maupun diterima, maka itu setara dengan 2 elektron. Jadi kalau kita nuliskan, 1 oksigen seperti ini setara dengan 2 elektron. Jadi dengan menggunakan metode transfer oksigen, kita bisa memperkirakan jumlah elektron yang terlibat adalah sekian, hanya dengan melihat jumlah oksigen yang dilepas dan yang diterima. Sekali lagi, kalau jumlah oksigennya sama, kita bisa langsung katakan segitulah jumlah oksigen yang terlibat. Kalau oksigennya berbeda, ya kan kita akan membuatnya sama, dikalikan silang atau bagaimana, maka itulah hasil terakhir, itulah jumlah oksigen yang terlibat. Sama dengan elektron di sini tadi. Yang di atas kan kita kalikan 2. Ini kan aslinya 1, tapi karena kita kalikan 2, maka kita bisa mengatakan elektron yang terlibat, yang ditransfer, ada yang melepas, ada yang menerima, itu jumlahnya 2. Demikian pula oksigen tadi, jumlahnya 1. Seperti itulah konversinya. Terima kasih telah menyimak video santai ini. Tidak terlalu serius, namun kita mendapatkan sesuatu yang baru. Cukup sampai di sini, sampai jumpa pada tutorial urip.info lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.